Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya Sinta Chandra. Saya Eldita Rizky Septiani. Saya Ferdinand. Saya Muhammad Rama. Baiklah, kami dari Lokal 11 TKJ 1 akan presentasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Satu kerusuhan Tanjung Priok. Peristiwa berdarah ini terjadi pada 12 September 1984. Latar belakang kerusuhan Tanjung Priok adalah sikap pemerintah Orde Baru yang represif. Mengutip skripsi Konflik Ulama Umaro tahun 1984 atau Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok Jakarta oleh Naijullah 2017. Bentuk represi yang dilakukan Tanjung Priok Jakarta: 2. Penculikan aktivitis pada 1997 sampai 1998. Pelanggaran HAM ini juga terjadi pada masa Orde Baru. Terjadi aksi penculikan aktivitis selama kurun waktu 1997 sampai 1998. Melansir Kontras, dalam periode tersebut terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti saat gelombang demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur pecah di segala penjuru tanah air. 4. Tragedi penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti saat gelombang demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur pecah di segala penjuru tanah air. 4. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi merujuk pada 2 kejadian demonstrasi terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. 5. Kasus pembunuhan Munir. Pada 7 September 2004, aktivitis HAM Munir Said Tholib meninggal saat berada dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Dari hasil otopsi yang dilakukan otoritas Belanda, terungkap fakta ditemukan kandungan zat arsenik yang melampaui batas wajar dalam tubuh Munir. 6. Pembersihan PKI 1965 sampai 1966 berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 atau bisa dikatakan G3OS PKI. Pemerintah Orde Baru merundingi PKI sebagai sidang kerong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Asdahuni dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan apa itu kasus pelanggaran HAM ringan. HAM ringan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang bisa dibilang tidak menyebabkan nyawa seseorang menjadi ancamannya. Secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan berkurangnya, tercabutnya, atau terhalangnya hak orang lain. Sekian, terima kasih. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Asal mula terjadinya kasus yaitu pencemaran nama baik. Sebuah akun Instagram yang mengunggah foto yang bernada pencemaran nama baik. Akun tersebut juga menambahkan tulisan berupa fitnah disertai kata-kata kasar terhadap A. A merasa tidak adil sehingga melaporkan Z ke polisi. Akhirnya foto tersebut telah dihapus namun sudah tersebar di media sosial. Jika A berniat berdamai dengan Z, maka laporan dicabut. Tetapi jika A terus melanjutkan laporan, Z akan dijerat beberapa pasal, yaitu seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE akan dijerat pasal 45 ayat 1 UU ITE. Nama saya Ferdinand. Saya ingin menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang membuat hilangnya nyawa orang lain sebagaimana mestinya yang disengaja secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Kesimpulan, pelaku yang dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah pidana hukuman penjara 7 tahun. Saran kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Baiklah, kami akhiri presentasi ini dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.